Kemudian masa berlalu, panggil lagi Syekh. Masa berlalu, ini sampai pada akhirnya muncullah kata-kata Habib. Yang pertama dipanggil dari dzurriyyat itu dengan julukan Habib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Barulah menyebar nama-nama Habib, terutama tersohornya Habib itu di Yaman dan Indonesia. Kalau di Mekah dzurriyyat itu panggilannya bukan Habib. Di Mekah panggilannya adalah Sayyid. Di negara lain seperti Maroko, Syria, dzurriyyat itu panggilannya Syarif. Laki, Syarifah kalau perempuan. Ya. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Imam Husain. Jadi kalau dikatakan Imam Husain itu memang julukannya seperti itu. Ya. Ini kan kitab judulnya riwayat-riwayat yang diambil dari Ahlul Bait, yang diriwayatkan dari Ahlul Bait. Ya. Perhatikan. I'lamu anna al-hawaija an-nas ilaikum min ni'amillah azza wa jalla alaikum. Ketahuilah, sesungguhnya hajat manusia yang datang kepadamu, kemudian engkau ini dapat memenuhi hajatnya menurut kemampuanmu. Ingat, itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadamu. Pada saat engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, itu artinya kau telah diberikan kenikmatan besar oleh Allah Ta'ala. Fala tamullu ni'ama fata'uda niqaman. Jangan sampai nikmat itu berubah. Kau tidak pernah membantu orang lagi. Nah ini ya, ini mumpung bicara tentang bantuan, mumpung ingat ya, ayo mana Ci? Ya Ci, Ci. Ayo mumpung ingat bantuan untuk Palestina, ayo, untuk Palestina. Kelupaan kalau sudah digerakkan ini mau bicara masalah bantuan ini. Saudara-saudara kita yang di Palestina, ayo kita bantu menurut kemampuan sampean. Mumpung ingat ini. Kalau pain boleh kecak kiri. Ayo sampean bantu menurut kemampuan sampean. Ya. Jangan sampai kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, yang dimana kalian itu sering menginfakkan hartamu untuk di jalan Allah, kemudian engkau tidak pergunakan, engkau sudah jenuh tentang itu. Jangan sampai ini akan berubah menjadi bencana. Allah ambil kembali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Berhati-hatilah. Wa'lamu, ketahuilah, annal ma'rufa yuksibu hamdan wa yuqibul ajran. Ketahuilah, sesungguhnya perbuatan kebaikan itu membuahkan pujian, membuahkan pahala, membuahkan keberkahan tersendiri. Itu kebaikan. Kebaikan itu membuahkan pujian, membuahkan keberkahan, membuahkan kemuliaan. Wa yuqibu ajran, dan kebaikan itu bisa menghasilkan pahala. Apapun bentuknya kebaikan, baik itu yang pernah dilakukan di zaman Nabi atau yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, yang namanya kebaikan itu pasti akan mendapatkan pahala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum
min khair tajidu indallahu fi khairan. Perhatikan. Semangat ya. Semangat tidak? Perhatikan. Jangan ngelerek kepada dek dan tok baik. Kapan ambur ya? Kapan dek? Perhatikan. Falau ra'aitumul ma'ruf rajulan, kalau kalian melihat ada orang berbuat amalan kebaikan, la ra'aitumuhu rajulan hasanan jamilan, ketahuilah yang kau lihat itu adalah orang yang baik, orang yang hatinya indah, bersih. Yasurrun nadirin wa yafukul alamin. Kalau sudah kebaikan yang selalu dilakukan, maka wajah orang yang selalu berbuat kebaikan enak dipandang. Semua orang akan memandangnya dengan perasaan senang. Apapun yang sampai lakukan jenis kebaikan, pasti akan membuahkan daya tarik yang begitu besar. Yasurrun nadirin wa yafukul alamin. Falau ra'aitumul lu'uma rajulan la ra'aituhu rajulan mustamajjan musyawwahan tanfiru minhul qulub. Kalau sampai lihat ada orang yang berperilaku jelek, sesungguhnya perilaku buruk yang ia lakukan membuat setiap orang berbaling hatinya, menyebabkan semua orang tidak melihat kepadanya, menyebabkan orang khawatir dengan tindakan yang ia lakukan. Wa tughammadu minhul absar, menyebabkan orang yang berbuat keburukan itu tidak dipandang oleh manusia. Perhatikan, ini penting. Wa man jada sada, barang siapa orang yang suka memberi, ketahuilah sesungguhnya dia adalah jiwa pemimpin dan akan menjadi pemimpin. Wa man bakhila dalla, barang siapa orang yang kikir, pelit, maka suatu hari kelak dia akan mendapatkan kehinaan karena kikirnya. Wa man ta'ajjala li akhi khairan wajadahu idza qaddama 'alail ghadan, barang siapa orang yang mendahulukan membantu kebutuhan saudaranya, wajadahu idza qaddama 'alail ghadan, maka kalian akan melihat orang berbuat baik terhadap sampean sebagai balasan yang kalian lakukan untuk saudara kalian. Makanya saya katakan, ayo cepat bantu ini Palestina. Maka jangan heran nanti Allah Ta'ala akan memberikan bantuan terhadap kalian menurut cara Allah. Tiba-tiba konsumen lebih banyak lagi perniagaan datang kepada sampean. Bagi mereka yang bertani, tiba-tiba tanpa tambah melimpah hasil dari pertanian tadi, yaitu akibat dampak dari sampean mendahulukan kebutuhan saudara sampean orang Islam. Ya. Jadi kembali lagi, kebaikan itu akan meninggalkan kemuliaan. Kebaikan itu akan mengesankan kemuliaan.